Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari kelompok mulai dari kelompok 8 sampai kelompok terakhir. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memulai pidato yang baik dan benar? Pertama, memulailah pidato dengan setenang mungkin, karena hati yang tenang dapat mengendalikan diri. Kemudian kedua, berpikir sesuatu yang positif untuk melenyapkan rasa takut. Jadi berpikir positif untuk melenyapkan rasa takut. Yang ketiga, jangan memulai pidato dengan baca dan terikat pada teks. Sebab kalau kita terikat pada teks, sewaktu-waktu saat kita di tengah pidato grogi, maka akan ngeblank gitu ya. Jadi ngeblank dan lupa teks jadinya ya. Kemudian jangan memulai pidato dengan kata maaf. Kemudian berusaha untuk menarik perhatian pendengar dan menciptakan kontak dengan mereka. Kemudian bernafaslah sedalam-dalamnya sebelum mulai berbicara. Kemudian yang terakhir, mulailah pidato saat audiens tenang ya. Soal yang kedua, sebutkan beberapa tips untuk menjadi pembicara publik yang percaya diri. Yang pertama, memiliki rasa positif, sikap positif. Yang kedua, membayangkan sebuah keberhasilan. Yang ketiga, mengetahui apa yang ingin disampaikan. Yang keempat, membersihkan pikiran. Yang terakhir, terhubung dengan pendengar. Jadi harus fokus sama audiens. Soal yang ketiga, bagaimana cara agar pembicara dapat memilih kata atau kalimat yang tepat dan menarik dalam pidatonya? Dengan banyak membaca, pembicara harus dengan cara banyak membaca. Pembicara harus gemar banyak membaca karena membaca adalah jendela dunia. Bukan hanya jendela dunia, membaca dapat menambah banyak wawasan, menambah banyak pengetahuan. Juga dengan membaca, pembicara dapat menemukan kosakata baru. Ya, seperti itu. Soal yang keempat adalah, apakah kalimat filosofis itu perlu digunakan pada saat berpidato? Tergantung pada audiens. Jika audiens adalah orang-orang kota yang jika audiens adalah kalangan orang kota, bolehlah memakai kalimat filosofis. Tapi jika audiens dari perkampungan atau dari pedesaan, sebaiknya hindari kalimat filosofis. Boleh memakai kalimat filosofis, namun menambah dengan analogi-analogi yang dapat mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan maupun perkampungan. Soal yang kelima, retorika sering disebut dengan seni persuasi. Yang disebut dengan seni persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi, mengajak, meyakinkan orang lain agar sependapat dengan kita, agar sejalan dengan pemikiran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala madri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihati wal makan wal zaman. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuliqahul Qur'an. Amma ba'd, fa ya ibadur rahman, fa inni usikum fa iyaya bitaqwallahi mannan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam menunaikan atau menyelenggarakan UAS, dalam rangka UAS. Ma'asyiral muslimin, tidak lama lagi kita akan dihadapkan atau dijumpakan dengan Idul Adha, atau yang kerap disebut Idul Kurban. Sesuai dengan namanya, kurban.
Maka pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari berikutnya, yakni yang disebut dengan hari tasyrik. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkurban atau menyembelih kurban dan membagikan daging-daging kurban kepada yang membutuhkan sebagai bentuk sosial kita, sebagai bentuk sosialitas kita. Selain itu, penyembelihan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala rahmat, atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana remember when Allah Subhanahu wa taala said, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, kita diperintah menjalankan dua ibadah horizontal juga ibadah vertikal. Ibadah horizontal juga ibadah vertikal. Ibadah horizontalnya berupa sholat, menunaikan sholat, dan ibadah vertikalnya ibadah hamdun nas, yakni berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbahagialah kalian semua yang mampu beribadah menyembelih kurban, sebab hal ini adalah anugerah yang istimewa, di mana kebaikan ini kelak menjadi saksi di hari kiamat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah pada hari kiamat, hari nahr, manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduk, kuku-kuku, rambut-rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah hati jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang rasul yang diperintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya, anak kesayangannya, sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhan. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Dzulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua orang bergotong royong membantu dalam prosesi penyembelihan hewan kurban, sekaligus mendistribusikannya. Ya. Selain itu, mereka yang mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian di antara hikmah peristiwa kurban. Demikianlah khutbah
yang dapat saya sampaikan. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf bila ada kesalahan, salah kata, salah tindak, salah tanduk, salah-salah yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, seni. Iya, Gon.